Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak kami muliakan, Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Kami menyiapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, urapi kami ya Tuhan, ubah hidup kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, kita akan dengar firman Tuhan saudara. Ya, temanya adalah saudara, ibadah yang berkenan, ya. Di dalam Ibrani 12, Ibrani pasal yang ke-12 kita akan membaca. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat yang ke-28 kita akan baca sama-sama. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya, saudara, saat ini kita akan membahas tentang saudara ibadah yang berkenan. Ya, minggu lalu kita saudara membahas tentang mengucap syukur ya dalam segala hal. Saudara, ibadah yang berkenan yang pertama adalah ibadah yang disertai dengan hormat dan takut. Katakan sama-sama, dengan hormat dan takut. Ya, saudara, itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ibadah harus disertai dengan hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Ya, saudara, di dalam Maliaki 1 kita akan baca. Maliaki 1, ya, kitab Maliaki itu kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Ya, Maliaki 1 ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8 kita akan baca sama-sama. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Ya, sudah ketemu, katakan amin. Ya, 2, 3. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara yang bagaimanakah kami menghina namamu? 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihina. 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Ya, saudara, Tuhan mengecam ya khususnya kepada para imam yang menghina nama Tuhan. Ya, dikatakan bahwa saudara, korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan itu adalah korban binatang yang buta, yang dikatakan yang sakit, yang timpang, yang cacat. Ya, saudara, ini berbicara tentang korban yang saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sedangkan Tuhan, saudara, memerintahkan kepada anak-anak Tuhan, kepada khususnya kepada pemimpin-pemimpin, imam-imam, untuk mempersembahkan korban yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, nah saudara, sekarang di dalam perjanjian baru, ya, korban apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Ya,
Saudara, coba kita akan, saudara, Yesus juga mengecam orang Farisi dan ahli Taurat yang beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang munafik, ya. Saudara, di dalam Matius 15 kita akan baca di sini, ya. Matius pasal yang ke-15. Matius 15 ayat yang ke-7 kita akan baca di sini. Ya, Matius 15 ayat yang ke-7. Ya. Oke, ayat yang ke-7 kita mulai. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Apa itu? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, saudara, Tuhan Yesus mengecam ini ahli Taurat, orang Farisi, ya. Dalam konteksnya itu dikatakan orang Farisi dan ahli Taurat yang, saudara, yang menghakimi para murid Yesus. Dikatakan bahwa mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita, mereka tidak membasuh tangannya sebelum makan, ya. Saudara, Tuhan Yesus mengecam mereka, ya. Mereka hanya mengutamakan, saudara, hal yang bersifat lahiriah, sedangkan ibadah haruslah yang batiniah. Katakan sama-sama, yang batiniah. Ya, saudara, walaupun yang lahiriah itu penting, saudara dan saya beribadah harus berpakaian dengan sopan, namun yang batiniah itu jauh lebih penting. Amin. Ya, saat kita beribadah yang paling utama adalah perubahan hidup, ya. Kalau kita beribadah, saudara, tanpa adanya perubahan hidup, maka sia-sialah ibadah kita. Ya, karena itu ibadah itu harus mendatangkan perubahan hidup. Katakan sama-sama, harus mendatangkan perubahan hidup. Ya, saudara, ibadah harus mendatangkan perubahan hidup. Ya, saudara, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ya, sebelum kita ibadah kita menyiapkan hati kita, maka berbeda dengan orang yang beribadah hanya sebagai rutinitas, ya. Saudara, Tuhan Yesus mengecam, dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal apa? Hatinya jauh daripadaku. Saudara, berapa banyak, saudara, ya, setiap anak Tuhan yang ke gereja namun hatinya tidak betul-betul mengasihi Tuhan, ya. Saudara, dikatakan Yesus mengecam mereka sebagai orang yang munafik, ya, karena sementara mereka memuji Tuhan, namun hatinya tidak memuliakan Tuhan, hatinya jauh daripada Tuhan, ya. Saudara, ya, di zaman akhir ini biarlah saudara dan saya hidup dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama, hidup dekat dengan Tuhan, ya. Karena apa, saudara? Karena masanya sudah semakin singkat, ya. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Oleh karena itu, biarlah kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Katakan sama-sama, dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan Yesus berbicara, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, itu semua dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus bilang apa, saudara? Karena di mana hartamu, di situ hatimu berada. Banyak orang beribadah hanya untuk mencari berkat, ya, berkat materi. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan tidak dewasa rohaninya, karena mereka hanya mencari berkat, tidak mencari sumber berkat. Amin. Dia tidak mencari Yesus sebagai pribadi yang agung dan mulia. Ya, saudara, kalau kita mengenal seseorang pribadinya, karakternya, maka kita akan mengagumi dia. Ya, terlebih Tuhan Yesus. Pada saat kita mengalami Tuhan secara pribadi, pribadinya, karakternya yang agung dan mulia, maka kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatan-perbuatan kita. Katakan sama-sama, lewat perbuatan kita. Ya, saudara dan saya, firman Tuhan katakan, saudara, bahwa Yesus, ya,
memperingatkan kita hati-hati terhadap kemunafikan. Ya. Nah, saudara, dalam Lukas pasal yang ke-12 kita akan baca. Lukas pasal yang ke-12. Ya. Kalau perkataan saudara tidak sesuai dengan hatimu, itu berbicara tentang kemunafikan. Ya. Apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan ini pengajaran khusus bagi murid-murid Yesus, termasuk saudara dan saya. Ya. Nah, saudara, ini pengajaran yang memang saudara keras, tapi semua untuk kebaikan saudara dan saya. Ya. Nah, saudara, kita akan baca di ayat yang pertama, Lukas 12. Ini pengajaran khusus bagi murid-muridnya, secara khusus bagi saudara dan saya sebagai murid Yesus. 12 ayat yang pertama. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka mendesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, apa itu? Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya, ragi itu sedikit tapi merusak. Ya, Yesus katakan waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya, saudara, kemunafikan itu bisa, saudara, ya, bisa kita alami. Kita sebagai murid-murid Yesus, ya. Karena itu kita harus waspada. Ya, itulah sebabnya Tuhan mengajarkan saudara supaya kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Hati yang tulus, ya. Kalau kita ke gereja, motivasinya harus cari Tuhan, harus saudara dan saya mau hidupnya berubah. Katakan sama-sama, hidup berubah. Ya. Karena memang itu yang terpenting. Kalau kita tidak mau punya hati yang seperti itu, maka ibadah kita akan sia-sia. Ya, firman Tuhan katakan ibadah yang murni itu adalah firman Tuhan katakan jaga mulutmu, mulai dari mulut perkataan kita. Kalau kita nggak menjaga mulut perkataan kita, maka sia-sialah ibadah kita. Saudara nggak mau sia-sia kan? Ya, karena itu mulut hanya untuk memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama, memuliakan Tuhan. Yesus, firman Tuhan katakan, dapatkah satu sumber mata air mengeluarkan dua rasa, air tawar dan air yang pahit? Tidak mungkin. Ya, karena dari dalam hati, saudara, saudara, apa yang kita ucapkan itu bersumber dari dalam hati. Kalau saudara perkataan kita pedas, menyakitkan orang, maka hati kita pasti punya dengan hati saudara kepahitan. Ya. Karena itu saudara, apa yang saudara kita katakan itu, kita mesti bereskan, yang utama adalah hati kita. Yang setuju katakan amin. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu cari Tuhan, harus cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, kalau berkat itu sudah pasti menyusul. Kalau hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan di masa sukar sulit seperti ini, saudara, kita sedang memasuki tahun-tahun yang sulit ke depan. Firman Tuhan katakan bahwa saudara, masa yang sukar adalah masa akhir zaman, adalah masa yang sukar, ya, masa yang semakin gelap. Namun saudara, kalau hidup saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, selalu ada penyertaan Tuhan. Amin. Ya, saudara, di sini dikatakan hati-hati atau waspada terhadap kemunafikan orang-orang Farisi. Ayat yang kedua, coba kita baca sama-sama. 2, 3. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Hati-hati terhadap dosa yang tersembunyi. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita akan dihakimi bukan hanya menurut perkataan kita dan perbuatan kita, tetapi juga Tuhan menghakimi apa yang tersembunyi di dalam batin kita. Saudara, kita nggak tahu, saya tidak tahu, ya, apa yang saya dan saudara lakukan, saudara, di tempat-tempat selain di gereja. Bahkan istri tidak tahu apa yang dibuat oleh suami di luar dan sebaliknya. Namun
saudara dan saya, firman Tuhan katakan, biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan. Amin. Ibadah itu, saudara yang berkenan, disertai dengan hati yang takut akan Tuhan. Itulah permulaan pengetahuan. Kalau tidak ada hati yang takut Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan kemunafikan. Sepertinya nampaknya di luar baik, tetapi di dalam tidak. Itulah sebabnya Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Dan setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemunafikan, seperti kubur yang nampaknya baik, ya, yang nampaknya indah, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Ya, oleh karena itu firman Tuhan katakan, Yesus katakan, tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Kapan dibukanya? Kalau nggak sekarang, nanti di masa penghakiman. Ya, saudara, sekarang lagi ramai pengadilan sidang Sambo. Ya, nggak ada saksi di sana. Ya, sehingga perdebatan itu bertambah panjang. Masing-masing punya pengacara yang handal. Ya, tidak ada bukti sama sekali tentang perdebatan apakah diperkosa atau tidak, dilecehkan atau tidak. Kita menyaksikan sepertinya yang mana ya Tuhan yang benar. Namun di masa penghakiman nanti semua akan dibuka oleh Tuhan. Amin. Mungkin ada orang-orang yang lolos, seperti di kasus saudara di Amerika. Cuma gara-gara saudara, ya, kasus itu dia pakai sarung tangan atau tidak. Ya, ternyata terbukti tidak pakai sarung tangan, sehingga saudara, ya, itu lolos, ya, dari jerat hukum. Namun saudara, nggak ada yang bisa lolos pada saat kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Ya, karena itu kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, takut akan Tuhan. Ya, itu permulaan pengetahuan. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, kalau mau ibadah kita berkenan, kalau mau hidup kita berkenan kepada Tuhan, harus dimulai hati yang takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak, ya, mungkin orang tua tidak tahu apa yang kau buat, saudara, di luar sana. Namun mata Tuhan melihat apa yang kita buat dan kita lakukan. Amin. Ya, saudara, dikatakan tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Semua akan dibuka oleh Tuhan. Ya, karena itu lebih baik saat ini kita takut akan Tuhan, daripada nanti pada saat pengadilan terakhir baru kita takut. Kenapa? Kita akan gentar karena ada dosa yang kita masih sembunyikan. Ya, saudara, jangan ada yang tersembunyi. Yesus firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia hidup dalam terang, namun ia hidup dalam kegelapan, maka dikatakan dia adalah seorang penipu. Ya, oleh karena itu, biarlah kita, saudara, punya hati yang takut Tuhan. Katakan sama-sama, hati yang takut Tuhan. Ibadah yang berkenan harus disertai dengan hati yang takut Tuhan. Saudara, ya, sekarang zamannya HP di mana-mana. Orang lebih suka bawa HP daripada bawa Alkitab. Ya, sehingga dikatakan, saudara bawa Alkitab, HP-nya dia diangkat, saudara. Sedangkan di HP itu bukan hanya Alkitab, tetapi di situ juga kita bisa cari semuanya. Ya, kalau saudara kita bawa Alkitab, itu disangka kita jadul, saudara. Apalagi sama anak-anak muda zaman now sekarang, saudara, mereka malu bawa Alkitab. Betul, kalau bawa Alkitab, ya jadul, saudara, ya. Ya, saudara, mereka, saudara, sepertinya kita ini kuno, saudara, ya. Namun saudara, kita lihat bahwa kelakuan dan karakter orang pada masa akhir zaman ini semakin hari semakin rusak. Amin. Saudara, kitab Maleakhi itu adalah kitab yang paling keras menegur khususnya para hamba-hamba Tuhan. Ya, para imam itu adalah pemimpin dalam gereja. Coba saudara perhatikan, gereja mulai bergeser, saudara, mereka moralnya tambah rusak. Bahkan saudara, pasangan sejenis bisa diberkati di dalam gereja. Bahkan saudara, yang saya juga mengagetkan, kasus pembunuhan waktu ditayangkan di televisi. Ya saudara, yang membunuh dia masuk lift, orangnya agak botak sedikit, saudara. Ya, dengan tenang
ternyata dia bawa mayat. Ternyata saudara di media sosial kita baca dia adalah hamba Tuhan, pendeta. Kalau pendeta seperti itu, siapa lagi yang dapat kita contoh? Betul apa enggak saudara? Ya, kalau pendeta seperti itu, siapa lagi? Ya, karena itu saudara mesti doakan para hamba-hamba Tuhan. Karena itu paling incaran iblis yang paling besar. Kalau pemimpinnya jatuh, maka gimana jemaatnya? Ya, karena itu kami suami istri jaga betul-betul hati kami. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, supaya jemaat, khususnya pelayan Tuhan dulu, mereka ngikut semua. Ya, karena nanti pelayan Tuhan juga jadi contoh bagi jemaat. Ya, supaya jemaat melihat, jangan dibilang kok pelayan Tuhan seperti itu ya. Waduh, berabe. Ya, amin. Ya, khususnya juga saudara, ya, kita semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan harus menjadi contoh. Katakan sama-sama, harus jadi contoh. Ya. Nah, ayat yang ketiga, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ayat yang kelima kita baca sama-sama, 2, 3. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia, dan setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saudara, orang zaman sekarang nggak takut Tuhan. Tandanya apa? Buat dosa sembarangan. Bahkan nggak ada yang percaya adanya neraka. Saudara, karena ada penghakiman, biarlah kita punya hati yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, ada surga dan neraka, itu nyata. Karena itu saudara dan saya, ibadah kita kalau mau berkenan, yang pertama harus disertai dengan hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Kalau ada bupati, ya, datang, atau presiden yang datang, semua sikapnya hormat. Nah, kalau dalam ibadah, saudara, karena kita nggak ngeliat Tuhan, padahal Tuhan ada hadir di tengah-tengah ibadah kita. Ya, dia melihat, bahkan dia bukan hanya melihat fisik saudara dan saya, tetapi dia melihat sampai kedalaman dalam hati saudara dan saya. Amin. Ya, nah saudara, ibadah yang berkenan yang pertama adalah ibadah yang disertai dengan hormat dan takut. Ya, saudara, dikatakan untuk menghindari sikap kemunafikan, maka harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita bawa mobil gak ada rem, nabrak sana, nabrak sini. Namun kalau kita punya rem, saudara, takut dosa. Takut dosa. Karena saudara, dosa walaupun kita diampuni, tetapi akibat dosa itu harus kita tanggung. Ya, harus kita tanggung. Oleh karena itu, biarlah kita punya hati takut Tuhan. Katakan sama-sama, takut Tuhan. Sikap saudara harus benar. Ya, harus menghormati. Kalau kita ibadah, saudara, di gereja kita pakai sepatu semua masuk dalam ruang ibadah. Betul apa enggak? Pakai sepatu semua kan? Tapi saudara kita di seberang, saudara, mereka lepas sepatu, lepas sendal. Betul apa enggak? Ya, ditulis malah ini, dikatakan ini tempat suci, saudara. Betul apa enggak? Mereka lepas sendal, mereka lepas sepatu. Ya, mereka menghormati. Ya, itu secara lahiriah mereka menghormati. Mereka nggak boleh bawa kitab suci mereka masuk ke toilet, nggak boleh, saudara. Betul apa enggak? Itu hal yang lahiriah. Bahkan saudara, Alkitab tidak ditaruh di bawah bangku. Wah, mereka, saudara, betul-betul hormat. Kita kalah. Mentang-mentang, saudara, yang penting hati. Namun kalau yang lahiriah aja belum, bagaimana hati?
Amin. Kalau hati kita hormat sama Tuhan, maka saudara semua kita pasti hormat. Ibadah, doa sungguh-sungguh, ya. Kemudian saudara, kita sebelum ibadah kita siapkan hati, kita siapkan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Yang diberkati siapa? Kita, saudara dan saya. Amin. Sehingga saudara dilawat oleh Tuhan, dijamah hatinya, buka hati. Firman Tuhan katakan, ya, Tuhan gak akan pernah memaksakan kalau saudara gak mau bertobat. Kita gak mau bertobat. Ibadah harus disertai dengan perubahan hidup. Katakan sama-sama, perubahan hidup. Firman Tuhan katakan, percuma kita beribadah, sia-sia kita beribadah. Bukan hanya kita setia datang ke gereja, namun kalau gak sungguh-sungguh hatinya mau berubah, khususnya ragi itu, ragi kemunafikan, saudara, itu harus disingkirkan, ya. Sehingga kita benar-benar menjadi ragi yang murni, hati yang murni, di dalam kita mencari akan Tuhan. Amin. Saudara, cari Tuhan harus motivasi yang murni. Tuhan, aku banyak dosa, ya, oleh karena itulah aku datang beribadah kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus bilang hanya orang yang sakit yang perlu dokter. Saudara, cari Tuhan kesini karena kita orang berdosa. Kita perlu terus dikuduskan oleh kuasa firman, saudara. Amin. Ya, nggak ada yang baik di antara saudara dan saya. Nggak ada yang lebih di antara saudara dan saya. Ya, yang beda adalah yang satu sungguh-sungguh sama Tuhan, hatinya betul-betul tulus sama Tuhan, dan Tuhan yang menjamah. Perubahan hidup itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ya, karena itu, saudara, biarlah kita sungguh-sungguh di tahun ini betul-betul kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara, ya. Nah, saudara, itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ibadah yang didasari dari hati saudara yang takut, hormat, dan takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, hormat dan takut akan Tuhan. Yang kedua, ibadah yang disertai rasa cukup. Ya, coba 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Kita akan baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 8. Asal ada makanan dan pakaian apa? Cukup. Ya. Jadi jangan lihat tetangga punya mobil, kita masih punya motor. Gak salah, saudara, kita pengen punya mobil kalau itu sudah kebutuhan. Jangan iri, tidak boleh iri. Jangan iri juga kalau saudara yang lain punya motor, kita masih jalan kaki atau punya sepeda. Karena itu, saudara, yang penting ada makanan dan pakaian cukup. Ibadah yang seperti itu, wah, sangat berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saudara, jangan kejar harta, jangan ingin kaya. Oh, kok jangan ingin kaya? Memang firman Tuhan bilang seperti itu. Ya, coba kita akan baca terus, ya, ayat yang ke-9. 9, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam apa? Ke dalam pencobaan, terus ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uang beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara, kalau orang punya hawa nafsu mengejar kekayaan, maka hatinya pasti jauh dari Tuhan. Biasanya orang yang kaya itu adalah anugerah kasih karunia. Katakan sama-sama, anugerah kasih karunia. Amin. Ya, biasanya seperti itu, saudara, ya, orang yang kaya, ya. Nah, kita akan baca kembali, ya, di ayat yang ke-9. Coba kita baca kembali ayat yang ke-9. 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam apa? Pencobaan. Ya, pencobaan itu bukanlah dari Tuhan.
Tetapi pencobaan itu dari keinginan hati kita. Nggak salah kita mau kaya, nggak salah. Ya. Tetapi yang salah adalah memburu kekayaan itu sebagai prioritas utama, sehingga Tuhan dikesampingkan. Saudara, itu yang salah. Sehingga firman Tuhan Yesus katakan, saudara, di mana hartamu, disitulah hatimu berada. Ya, Tuhan Yesus bilang, katakan, kumpulkanlah harta di sorga. Jangan kumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri mencurinya. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Apa itu, saudara? Harta di sorga, saudara, biarlah kita semakin mengenal akan Tuhan. Biarlah kita semakin beriman, percaya kepada Tuhan. Rohani kita semakin bertumbuh, saudara. Amin. Ya, jangan mengejar hal yang materi, tetapi hal yang rohani. Kalau saudara dan saya diizinkan Tuhan, saudara mendapatkan kekayaan, berarti ada maksud Tuhan. Katakan sama-sama, maksud Tuhan. Supaya jangan kita kikir dan tamak, maka kita harus memberi. Memberi apa? Bagi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan katakan di sini ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saat kita dipanggil Tuhan, kita nggak bawa apa-apa. Saya perhatikan orang yang mati, orang kaya, orang miskin itu sama. Mereka nggak bawa apa-apa. Betul apa enggak? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, sampai ku kembali ke surga. Terus, inilah yang ini harta surga. Hati sebagai hamba, ini harta di surga, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Ini harta di surga. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai semua. Ini harta di surga. Hati tidak menyembah mamon. Tuhan Yesus bilang, kau harus pilih menyembah mamon atau menyembah Allah. Tidak mungkin seorang mengasihi dua Tuhan. Hati melekat sama harta, nggak mungkin bilang cinta Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Ya. Kalau hati cinta Tuhan, nggak mungkin juga hati cinta akan uang. Karena cinta akan uang dikatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Betul apa enggak, saudara? Ya. Saudara, kalau kasus ini diurut, saudara, kasus-kasus yang besar yang sedang disidang saat ini, akarnya pasti nggak jauh daripada uang. Cinta akan uang. Nah, Tuhan mau bereskan bangsa ini, saudara. Amin. Saudara lihat dari pengadilan, dari hakim, di mana orang mencari keadilan, tetapi hakim agung pun bisa, saudara, disogok oleh uang. Karena memang uang itu membutakan mata seseorang, mata rohani seseorang menjadi gelap. Ya, karena itu saudara dan saya tidak boleh cinta akan uang, tapi cinta akan Tuhan. Katakan sama-sama, cinta akan Tuhan. Ingat, asal ada makanan dan pakaian cukup. Coba lihat kiri kanan, betul apa enggak ya? Betul apa enggak, saudara? Apa artinya bersyukur? Amin. Bersyukur. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Ya, minggu lalu kita bicara tentang mengucap syukur dalam segala hal. Ada banyak. Ya. Kita bangun pagi, kita hirup udara segar. Ada orang yang pakai oksigen. Itu pun kita harus membeli, saudara. Betul apa enggak? Kita bangun pagi, kita bisa makan enak. Ada banyak orang kaya yang nggak bisa makan enak, hartanya banyak, tapi dia nggak bisa makan enak. Betul apa enggak? Ya. Kita bisa tidur lelap, saudara, walaupun cuma makan sederhana. Kita bersyukur. Ada banyak orang kaya juga nggak bisa tidur lelap. Betul apa enggak? Ya. Ada banyak hal yang kita bisa syukuri, saudara. Ya. Karena itu ibadah yang berkenan harus disertai dengan rasa cukup. Katakan sama-sama, dengan rasa cukup. Nggak usah minta yang macam-macam. Yang penting kerja keras, jujur, takut Tuhan.
Nanti saudara Tuhan percayakan. Kalau kita masih dipercayakan ya segini-segini aja, ya puji Tuhan. Ya. Yang penting rohani maju dulu baru jasmani naik. Rohani maju, jasmani naik. Amin. Supaya jangan jatuh. Jangan pengen yang jasmani naik terus, tapi yang rohaninya di bawah. Gampang jatuh. Amin. Jadi saudara, itu yang Tuhan mau. Ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan mengejar hal yang materi, tapi mengejar hati yang takut Tuhan. Mengejar, saudara, firman Tuhan katakan, ya, hati yang bersyukur sama Tuhan. Rasa cukup, asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Amin. Sebab apa? Kita gak bawa apa-apa. Kalaupun memang Tuhan berkati, jangan lupa diri. Katakan sama-sama, jangan lupa diri. Semua apa yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Bahkan hidup kita pun ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Gak ada yang bisa kita banggakan dan sombongkan. Dan firman Tuhan katakan, orang yang sombong akan Tuhan rendahkan, tapi orang yang selalu rendah hati, dia akan Tuhan tinggikan. Amin. Saudara, manusia bisa berubah, rendah hati bisa menjadi sombong. Karena itu kita harus jaga benar-benar hati kita. Amin. Manusia bisa berubah. Imanmu yang tadinya kuat menjadi lemah oleh keadaan zaman ini. Oleh karena itu saudara dan saya harus menjaga iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Caranya bagaimana? Hidup selalu bersekutu dengan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Rendahkan dirimu, selalu andalkan Tuhan. Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara mau tetap melekat sama Tuhan? Amin. Ya. Firman Tuhan janji perlindungan Tuhan di masa yang sukar. Bahwa Tuhan akan melindungi saudara dan menjaga saudara hanya kepada orang yang punya hati yang melekat kepada Tuhan. Bukan melekat kepada dunia ini. Kalau kita melekat pada dunia, firman Tuhan katakan dunia akan lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa yang ada dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu bukan daripada Bapa, tapi dari dunia. Jaga hatimu, tetap melekat sama Tuhan. Amin. Buka mata, cari Tuhan. Di motor saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Di mobil menyembah Tuhan, jalan kaki menyembah Tuhan. Pikiran saudara kepada Tuhan. Ya. Amin. Sambil saudara kerja, hati terus melekat sama Tuhan. Itu bisa dilakukan. Ya. Saudara, karena kalau orang dekat sama Tuhan, hatinya akan tetap teguh di dalam dia. Imannya teguh. Ada damai dan sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Saudara, saya pelajari, dunia gak bisa berikan damai dan sukacita, hanya daripada Tuhan. Amin. Ya, itulah sebabnya dikatakan Yesus adalah Raja damai. Ya. Nah, saudara, yang kedua adalah ibadah yang disertai rasa cukup. Karena itu biarlah kita bersyukur sama Tuhan. Amin. Saudara mau selalu bersyukur sama Tuhan. Kalau ada makanan, puji Tuhan. Mau makan ayam, mau makan tempe, mau makan tahu, pokoknya nikmat semuanya saudara. Yang penting hati damai di dalam Tuhan. Amin. Ya, saudara, itu. Yang ketiga, yang terakhir, ibadah yang mengagungkan dan memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Ya, 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, mundur ke belakang. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Coba kita akan baca sama-sama. 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Ini bicara tentang Yesus. Dikatakan agunglah rahasia ibadah kita. Ya.
Saudara, apa itu? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Berarti saudara, Yesus itu adalah Allah. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, dia telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Ya, saudara, dikatakan dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ya, untuk apa Yesus turun ke dalam dunia kemarin hari Natal, saudara? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya. Tujuannya agar saudara dan saya diselamatkan. Melalui apa? Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Itu agung. Makanya setiap tahun dirayakan hari lahir Yesus, kemudian hari kematiannya, hari kebangkitan dulu ya, kematiannya, mati bagi dosa kita, hari kebangkitannya, setelah hari kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Setelah kenaikannya ke surga, sudah Paskah udah. Ya, turunnya Roh Kudus ya. Nah, saudara, setelah itu apa? Tuhan mau datang kembali. Amin. Nah, saat inilah kita sedang menanti kedatangan Yesus. Itu agung karena fokusnya hanya pada Kristus. Amin. Nggak ada agama lain, saudara, yang kok manusia dijadikan Allah. Bukan, justru Allah jadi manusia. Kalau manusia mau jadi Allah, itu namanya antikris, yang nanti pada akhir zaman menyatakan diri dia sebagai Allah. Tapi kalau Allah yang merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, itu Yesus. Agung, ya, rahasia ibadah, ya, the mystery, ya, saudara. Yesus itu adalah, saudara, dikatakan rahasia Allah, di mana saudara dikatakan firman Tuhan, kemuliaan Allah ada dalam dirinya. Ya, agung rahasia ibadah kita. Ibadah yang benar, yang berkenan adalah ibadah yang meninggikan dan memuliakan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Ya, jadi jangan saudara ragu lagi. Wah, Tuhan kamu itu kan manusia. Tidak. Justru dia Allah, dia jadi manusia, merendahkan diri, ya, jadi sama dengan manusia. Untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya. Supaya apa? Supaya diselamatkan. Bagaimana diselamatkan? Setiap orang yang percaya kepadanya, amin, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan bangkit berdiri, saudara. Ya. Kita nyanyikan pujian. Saudara, biarlah sikap kita di hadapan Tuhan hormat dan menghormatkan Dia. Buka hati kita, kalau ada dosa, saudara minta ampun dari Tuhan. Karena Dia akan menghakimi saudara dan saya, bahkan apa yang tersembunyi dalam hati. Biarlah ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berikan hidupmu, persembahkan hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan ini, ku pandang kemuliaan-Mu. Yesus Kristus.
yang luhur dari yang kasih mulia mulia. Hatiku sekarang pujian hormat kemuliaan. Tinggikan dia saudara, amin. Engkau Tuhan tinggikan yang maha
Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Biar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Beribadah kepadamu dengan hormat dan takut ya Tuhan. Beribadah kepadamu dengan rasa cukup ya Tuhan. Dan beribadah kepadamu dengan senantiasa meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau ada di antara kami Tuhan yang masih menyembunyikan dosa kami, saat ini kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan, merendahkan diri kami senantiasa di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami berdoa Tuhan berkati setiap persembahan kami yang akan kami bawakan nanti di kota persembahan. Biarlah itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dalam pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dan kita berdoa masing-masing bersyukur kepada Tuhan.